Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 4, sub 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, SPDP, dan matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Bacalah teks yang berjudul Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan. Setelah itu, jawablah pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, setelah tadi kamu menjawab soal berdasarkan teks Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan, sekarang mari kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Seperti yang kita tahu, gotong royong yang dilakukan di Kampung Nelayan merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Coba jelaskan makna dari sila Persatuan Indonesia. Kalau kamu lihat di buku tema halaman 107, sudah dijelaskan sila ketiga memiliki beberapa makna. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan berarti bersatu. Lalu yang kedua, cinta damai dan persatuan. Lalu yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, itu 3 makna dari sila ketiga Pancasila. Berikutnya, coba perhatikan simbol sila ketiga. Simbolnya adalah pohon beringin. Kenapa dipilih pohon beringin? Apakah kalian tahu arti simbol tersebut? Mari Bapak bantu jelaskan. Pohon beringin dipilih karena pohon beringin merupakan pohon yang sangat besar, di mana orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Nah, pohon beringin ini diibaratkan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia bisa berteduh atau tinggal di bawah naungan negara Indonesia tersebut. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur atau akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku yang ada di Indonesia. Walaupun suku di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun tetap berada di satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Nah, sekarang sudah paham kan arti dari simbol tersebut? Berikutnya, bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Hubungannya sangatlah erat. Sila ketiga banyak bermakna tentang persatuan dan kesatuan, yang seluruhnya tetap bernaung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sangat tepat dengan pemilihan pohon beringin sebagai simbolnya. Walaupun akar beringin itu menyebar kemana-mana, namun tetap berada di satu pohon, yaitu pohon beringin. Walaupun suku agama kita beragam dan tersebar di seluruh Indonesia, namun tetap bersatu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti itu hubungannya. Nah, selanjutnya, coba jawab 2 pertanyaan sisanya. Selamat mengerjakan. Berikutnya, kita akan memasuki materi matematika, yaitu tentang segitiga. Coba perhatikan. Pak Eko ingin pergi mencari ikan, namun ia terhambat karena harus memperbaiki layar perahunya. Ia membutuhkan 2 layar berbentuk segitiga siku-siku untuk perahunya. Sebelum membeli kain, ia perlu menghitung luas kain layar yang diperlukan. Ayo kita bantu Pak Eko. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bagaimana cara mencari luas bangun segitiga. Kamu dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambillah sehelai kertas berbentuk persegi panjang, seperti gambar di samping. Lalu lipatlah persegi panjang menurut diagonalnya, sehingga menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, bangun apa yang dihasilkan? Kalau kita lihat, bangun yang dihasilkan adalah bangun segitiga. Lalu tumpuklah kedua kertas hasil potongannya. Apakah luas keduanya sama besar? Setelah ditumpuk, ternyata luasnya sama dan besarnya sama.
Terakhir, perhatikan kedua bentuk bangun segitiga ABC dan ADC. Nah, berapa bagian segitiga ABC dari bangun persegi panjang ABCD? Kalau diperhatikan, bagian segitiga ABC adalah setengah dari persegi panjang ABCD. Apa yang kamu bisa simpulkan tentang luas segitiga? Nah, Bapak bantu. Jadi, luas segitiga merupakan setengah dari luas persegi panjang. Karena itu, rumus luas segitiga adalah setengah kali A kali T. Nah, A adalah ukuran alas, sedangkan T adalah ukuran tinggi. Nah, setelah kamu mengetahui cara menghitung luas segitiga, sekarang mari bantu Pak Nelayan menghitung luas kedua layar yang dibutuhkan. Lihat ukuran layar pada gambar di samping. Nah, pertama kita akan mencari segitiga pada layar pertama, layar A. Seperti rumus tadi, rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan yang bernama alas, nah adalah yang di bawah. Nah, ini alas. Kemudian tinggi adalah yang menjulang ke atas. Nah, ini tinggi. Jadi setengah kali alasnya adalah 3, tingginya adalah 4. Pertama, kalian bisa kerjakan yang perkalian dulu. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi setengah 12. Setelah itu, 12 ini kita bagi dengan setengah atau dibagi 2. Jadi sama dengan luas 12 bagi setengah atau 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6 meter untuk layar pertama. Nah, sudah diketahui untuk layar pertama adalah 6 meter. Kita masuk ke layar kedua. Sama rumusnya, luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Luas setengah kali alasnya adalah 2 kali tingginya 3. Jadi luas setengah kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, lalu 6 kita bagi setengah atau kita bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 meter untuk layar kedua. Nah, pertanyaannya adalah luas seluruh layar yang dibutuhkan untuk layar kapal. Nah, jadi kita tambahkan hasilnya. 6 meter ditambah 3 meter sama dengan 9 meter layar yang dibutuhkan. Untuk dua soal berikutnya, nomor 1 dan 2, silakan kalian cari dengan cara yang sama. Nah, untuk nomor 3, Bapak akan bimbing agar kalian bisa menjawab. Perhatikan. Pertama ditanya, berapakah luas segitiga terkecil? Nah, yang dimaksud segitiga terkecil adalah segitiga yang satuan ini, masing-masing ini. Nah, itu disebut segitiga terkecil. Jadi kita akan menghitung kira-kira luas segitiga terkecil ini berapa. Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan angka-angka yang sudah diketahui. Seperti alas keseluruhan segitiga adalah 30 meter, sedangkan tinggi keseluruhan segitiga adalah 24 meter. Kita lihat. Pertama kita cari alas segitiga yang kecil. Di sini alas keseluruhan adalah 30 meter. Nah, 30 meter ini didapat dari 3 buah segitiga. Berarti berapa masing-masing segitiga tersebut? Caranya adalah 30 ini coba kamu bagi dengan 3. Nah, kamu akan tahu masing-masing dari segitiga kecil tersebut untuk alasnya. Kemudian untuk tingginya juga sama. Tingginya 24 meter terdiri dari 3 susun segitiga.
Nah, sekarang coba kamu bagi. 24 dibagi dengan 3. Nah, nanti kamu akan tahu masing-masing segitiga kecil ini tingginya berapa. Setelah kamu tahu tinggi dan alas masing-masing segitiga yang kecil, baru kamu kerjakan dengan rumus setengah kali alas kali tinggi yang tadi. Masukkan alas segitiga kecil dan masukkan tinggi segitiga yang kecil. Itu untuk nomor A. Kemudian untuk nomor B, berapa luas segitiga yang terbesar? Yang terbesar berarti yang ini. Nah, ini segitiga keseluruhan. Kalau ini kalian sudah gampang karena alas sudah diketahui berapa, tinggi sudah diketahui berapa, jadi kalian tinggal kerjakan seperti biasa. Berikutnya, segitiga yang dibatasi oleh garis kuning, berarti segitiga yang ini dibatasi oleh garis kuning. Caranya adalah seperti ini. Ingat, tadi sudah diketemukan tinggi segitiga keseluruhan adalah 24. Setelah kamu bagi, sekarang coba hilangkan satu bagian dari 3 susun segitiga ini. Nah, sisanya itu adalah tinggi segitiga yang berdaerah kuning. Bapak contohkan. Untuk yang tadi 24 tinggi keseluruhan ada 3 tumpuk, berarti kita bagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi untuk masing segitiga ini yang kecil adalah 8. Sekarang yang dipakai hanya 2 tumpuk. Berarti 8 tumpuk pertama ditambah 8 tumpuk kedua sama dengan 16. Nah, berarti sudah ditemukan satu tinggi segitiga yang kuning ini tingginya adalah 16 meter. Nah, sekarang cara yang sama gunakan untuk menghitung alasnya. Silakan 30 kalian bagi, lalu sisihkan 1, ambil 2 sisanya, dan itu adalah alas. Nah, berikutnya adalah tugas SPDP, yaitu menggambar. Sekarang cobalah gambar sebuah kapal nelayan. Jangan lupa warnai agar hasil gambarmu terlihat lebih bagus. Bapak akan berikan beberapa contoh kapal nelayan. Kamu boleh mengikuti contoh ini atau berkreasi dengan idemu sendiri. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.